Mengenang peristiwa sejarah Geger Cilegon tanggal 9 Juli tahun 1888. Bagian 1 Kiai Haji Abdul Karim dalam Semangat Perjuangan. Oleh Bambang Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini kita ketemu lagi membahas masalah peristiwa Geger Cilegon. Dan peristiwa ini memang sebuah peristiwa besar, namun tenggelam oleh zaman sehingga jarang orang yang mengetahui akan peristiwa itu yang sebenarnya. Oleh karenanya banyak beredar peristiwa-peristiwa Geger Cilegon itu hanya dalam skup sempit. Karena memang pemerintah Hindia Belanda sendiri pernah memperkecil peristiwa ini dalam skup yang kecil. Ketika peristiwa itu terjadi, ada membentuk tim investigasi dari pusat, dari Batavia, dan mereka begitu menentukan hasilnya bingung, karena mungkin barangkali kalau diceritakan yang sebenarnya akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan pada waktu itu, karena Belanda juga kan bersaing dengan negara-negara lain dalam waktu itu kan sedang persaingan politik. Jadi mungkin untuk menutupi itu akhirnya pemerintah Belanda sendiri membuat laporan itu di skupnya diperkecil, jadi seakan-akan ini peristiwa orang Cilegon. Bahkan itu kalau itu berdasarkan laporan, tetapi berdasarkan faktanya juga sampai pada tahun 1932 diajarkan di sekolah-sekolah, dulu sekolah desa namanya, itu bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah perampokan yang dipimpin oleh Ki Wasit, merampok rumah-rumah para pejabat. Itu tujuan utama pertama untuk mengkerdilkan peristiwa, dan kemudian untuk mengajak bahwa itu adalah Haji Wasit itu orang yang tidak perlu diikuti begitu. Kira-kira pemerintah Hindia Belanda itu melalui dinas pendidikan pada masa itu sampai begitu. Dan pada masa pasca terjadinya peristiwa itu juga menurunkan tim seperti yang sudah saya singgung di atas. Tim ini bekerja juga mungkin karena banyak kebingungan, karena memang waktu itu banyak surat kabar yang beredar yang mengikuti peristiwa ini, dan bermacam-macam. Surat kabar itu kan ada yang berpihak ke pemerintah Hindia Belanda. Tentu saja yang namanya media itu tidak akan murni membahas masalah peristiwa itu yang sebenarnya. Itu salah satu kenapa peristiwa Geger Cilegon itu banyak versi. Sebetulnya faktor itu. Dan koran itu beredar sampai minimal 2 tahun lah, bahkan lebih. Jadi menjadi headline terus gitu. Dari 1888 sampai 1889 itu di beberapa surat kabar Hindia Belanda waktu itu yang terbit di sini, bahkan di negeri Belandanya pun terbit di sana pun memberitakan ini. Jadi terus menerus. Karena ini adalah sebuah peristiwa besar, maka saya mencoba untuk mengangkatnya kembali, karena kebetulan memang atas keprihatinan saya juga begitu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, memang merasa prihatin karena peristiwa besar ini tidak pernah diketahui, bahkan tidak pernah diperingati oleh siapapun. Mudah-mudahan ke depan ini kita kalau sudah mendengar peristiwa besar ini akan tergugah sehingga diperingati, karena peristiwa Geger Cilegon itu sebenarnya adalah perjuangan rakyat Banten dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah dihapuskan keberadaannya oleh kerajaan Inggris pada tahun 1813, dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan sebagai pengganti dari Kesultanan Banten. Jadi motivasinya itu. Motivasinya memang tujuannya itu. Kenapa saya sebut itu? Karena dalam buku Profesor Dr. Sartono saya juga menemukan ada ucapan dari Kiai Haji Abdul Karim. Karena Geger Cilegon ini awalnya dari
dari khotbahnya Kiai Haji Abdul Karim di Tanara, sekembalinya dari Tanah Suci, membuat pondok pesantren, kemudian murid-muridnya semakin banyak, cepat berkembang. Nah, dalam kesempatan itu Haji Abdul Karim juga yang hanya 3 tahun juga menyampaikan khotbah-khotbah, dan intinya adalah untuk memperbaiki kebangunan agama Islam di Banten itu. Karena pada waktu itu agama Islam di Banten itu memang dalam kondisi yang labil gitu. Lebih banyak yang mempercayai mitos-mitos, mistis-mistis, lebih percaya ke sana. Kemudian sekembalinya Haji Abdul Karim itu tujuannya untuk mengembalikan itu, memurnikan kembali peribadatan, tata cara beribadah, dan meningkatkan peribadatan gitu. Jadi agar orang Banten ini dipersiapkan. Dan itu hanya 3 tahun karena Haji Abdul Karim harus kembali lagi ke Mekah menggantikan posisinya Khatib Sambas sebagai pemimpin utama Tarekat Qadiriyah. Karena yang dianggap paling mampu untuk menduduki jabatan itu hanya Haji Abdul Karim. Jadi Haji Abdul Karim harus menggantikan posisi Khatib Sambas sebagai pemimpin umum Tarekat Qadiriyah di Mekah. Kembali lagi, akhirnya beliau ini kembali lagi ke sana setelah mendirikan pondok pesantren di Tanara. Kemudian gagasan dan ide-idenya sebelum berangkat ke Mekah, Haji Abdul Karim itu mendatangi para pejabat Hindia Belanda. Karena memang beliau ini disegani dan ditakuti. Bahkan Residen Banten sendiri juga takut. Jadi kalau kita sekarang ini beranggapan bahwa penjajah kejam, galak, kan kebalikannya kalau dalam peristiwa ini. Artinya makanya kita harus membaca Geger Cilegon itu biar mengetahui situasi pada masa lalu. Itu intinya, dan mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas ini. Jadi menyampaikan kepada para pejabat bahwa agar para pejabat itu memperhatikan kualitas keagamaan di Banten ini. Jadi karena dia akan meninggalkan Banten, punya tugas yang belum selesai, diserahkanlah ke pejabat pemerintah, ke bupati, kemudian kepada pengulu gitu. Dan mereka semuanya itu menyambut dengan antusias atas ide-idenya Haji Abdul Karim itu untuk memurnikan agama Islam di Banten ini. Karena beliau berangkat, tentu saja, saya tambahin sedikit. Selain untuk memurnikan agama Islam, Haji Abdul Karim juga menyelipkan dalam khutbahnya itu kobaran semangat untuk melakukan jihad fisabilillah. Tetapi perlu dicatat, pada masa itu walaupun Haji Abdul Karim ini mengobarkan semangat, tetapi tetap berada pada etika, tetap berada pada posisi sebagai warga negara waktu itu. Jadi menyebarkannya tidak asal ngawur di kampung memprovokasi masyarakat, tidak, tetapi di kalangan ininya pondok pesantrennya. Dalam kesempatan khutbah-khutbahnya itu Haji Abdul Karim menyampaikan bahwa Banten saat ini harus dianggap sebagai Dar el Islam yang dipimpin oleh orang-orang asing yang pada suatu saat nanti harus direbut kembali. Nah, ini juga yang saya jadikan patokan kenapa pemberontakan petani Banten atau yang lebih dikenal dengan Geger Cilegon ini latar belakangnya untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat sebagai pengganti dari Kesultanan Banten, salah satunya dari ucapan Haji Abdul Karim tadi. Yang kedua, diperkuat lagi oleh ucapannya Kiai Haji Tubagus Ismail. Karena Kiai Haji Tubagus Ismail itu bolak-balik juga ke Mekah pada masa itu. Jadi sebelum pada perjalanan naik hajinya yang terakhir itu kepada rekan-rekan seperjuangannya, Haji Tubagus Ismail mengatakan bahwa sebentar lagi Banten akan memiliki rajanya sendiri setelah pohon-pohon johar ditanam di pinggir-pinggir jalan. Jadi sebelum-sebelumnya memang selalu ngomong
ini Banten ini harus punya raja lagi, karena satu-satunya kesultanan atau kerajaan di Nusantara ini yang dihapuskan baik fisik, bangunan fisiknya maupun eksistensi kesultanannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu tidak pernah terjadi. Bahkan kalau Kesultanan Jogja dipelihara sampai sekarang, akhirnya malah menjadi kepala daerah gitu. Kalau ini Banten kebalikannya, fisiknya dihapuskan, eksistensi sultannya juga, jabatannya pada waktu itu 1813 itu untuk menyerahkan jabatan kepada kerajaan Inggris. Jadi secara umum tidak punya, masyarakat Banten ini tidak punya pemimpin. Jadi sekalipun di Jogja itu sama saja kepala pemerintahannya di bawah residen, tetapi sultannya masih ada. Gitu. Ini untuk menggambarkan situasi ya, kenapa sih sampai terjadi ini. Jadi di Jogja itu memang betul sama, karena paling tinggi urutannya kan gubernur jenderal membawahi residen gitu ya. Kemudian baru di bawahnya itu ada asisten residen, dan di situ nanti ada pati, ada kalau camat nggak ada tapi sejajar dengan wedana gitu. Dan kalau di Banten ada Demang. Kalau di tempat lain memang nggak ada. Kenapa? Karena di Demang itu struktur pemerintahan di kesultanan. Makanya suka dengar Demang. Demang itu cuma ada di Banten sebetulnya, jabatan Demang. Tapi kalau lurah, jaro itu dari dulu sudah ada. Nah, ini perlu saya singgung sedikit karena biar kita terbuka ya. Jadi dari zaman dulu juga, dari pemerintahan Hindia Belanda, bahwa yang namanya lurah dan jaro sudah ada. Kalau sekarang juga ada kepala desa, ada kelurahan, ada 2. Zaman itu juga ada 2 juga sama. Bahkan perlu saya tambahkan di sini, peristiwa Geger Cilegon ini pun meletus itu justru keterlibatan juga orang-orang, para pejabat ini kan. Jaro ini kan pejabat juga, pejabat sama dengan lurah sekarang kan pejabat pemerintah juga ikut terlibat. Kemudian ada lagi penghulu. Pasti penasaran dengan kisah selanjutnya. Di kisah selanjutnya bagaimana para kiai merencanakan pemberontakan Geger Cilegon. Yuk ikuti di bagian kedua. Tapi jangan lupa untuk mendukung channel Seputar Banten, like, subscribe, dan komen di Seputar Banten. Seputar Banten, oke.